Oke, hari ini kita masuk di chapter atau modul 13. Tetapi saya mau jelaskan sedikit ya di modul 12. Jadi sebenarnya kenapa yang lalu saya bilang bisa belajar sendiri. Karena di modul 12 ini tidak ada sesuatu yang baru ya. Artinya tidak ada materi Linux yang perlu kita ketahui ya, yang jadi sudah umum tentang komputer hardware ya. Mulai dari motherboard ya, saya rasa semua sudah tahu ya, prosesor, kemudian ya prosesor kan ada 32, 64 ya. Untuk RAM sendiri bagaimana ya? Kalau di Kalau di Linux Anda mau cek RAM-nya berapa, nanti saya jelaskan juga sebentar ya. Apa ini swap ya? Swap itu ada juga di modul 13 ya. Bisa gunakan free ya, FreeM. Lalu bus ya. Jadi kalau kita mau komunikasi ya antara komputer dan kita punya internal komponen, itu bisa menggunakan bus ya. Bisa dalam dua tipe kan, bisa PCI dan bisa juga USB. Saya rasa ini umum-umum ya, hard disk, kemudian boot record ya, kita punya ada dua ya. Kalau dulu kita bootnya itu pakai MBR. Kalau sekarang sudah gunakan GPT ya, GPT. Kemudian SSD ya, SSD, optical drive, CD-ROM, DVD dan lain-lain. Video display ya, sampai kepada power supply ya. Kalau Indonesia kan kita 220 volt ya. Jadi kalau ini mungkin di luar ya 120 volt ya atau 110 volt. Nah, kalau kita di Indonesia 220 volt, kemudian kita dia bisa convert. Saya rasa itu yang untuk modul nomor 12. Tidak ada sesuatu yang baru di Linux, jadi hanya hanya pengetahuan umum ya, mungkin diingatkan kembali untuk mendukung kita masuk ke dalam modul 13. Nah, di modul 13 saya akan menjelaskan dengan menggunakan ini ya. Dengan menggunakan kita punya materi langsung di web. Kenapa? Karena untuk materi yang di materi yang di PowerPoint itu kurang lengkap ya, kurang lengkap. Jadi saya coba menjelaskannya lewat sini. Oke ya, kenapa enggak mau tertutup otomatis ya? Itu. Oke. Jadi kita hari ini akan fokus ke modul 13 ya. Modul 13 kita adalah where data is stored, di mana data disimpan. Jadi kalau kita belajar di Linux ya, kalau sebelum kita masuk di mana simpan data, Linux itu banyak sekali file ya. Ratusan bahkan ribuan file yang ada di dalam sistem Linux. Nah, sehingga perlu adanya guideline ya, guideline bagaimana cara menyimpan. Nah, kalau kita bicara store ya, where data is stored, bagaimana menyimpan file-file ini sehingga ada istilah FHS ya, FHS ya, atau file system hierarchy standard. Oke, file system hierarchy standard. Jadi ini guideline ya untuk distribusi ya, bagaimana kita distribusi dan kita organize itu files-files yang ada di dalam dalam Linux. Nah, yang paling common ya, yang paling umum untuk proses ya, kemudian sistem itu disimpan di dua direktori ini. Jadi kalau untuk proses-proses yang jalan itu disimpan di dalam direktori /proc ya. Kemudian untuk sistem ya, kita disimpan di dalam direktori sys ya. Jadi kalau kita bicara store ya, data store di mana? Nah, kita hubungkan dengan modul kita adalah di mana kita organize, di mana kita menyimpan kita punya file-file yang ada di Linux. Disebutkan tadi ada ribuan. Oke. Nah, kemudian tadi juga di bagian akhir dari 13.1 dijelaskan bahwa disinggung soal directory /proc, di mana semua proses ya, aktif proses itu semua disimpan di dalam directory ini. Oke. Nah, kalau Anda mau lihat hardware devices di dalam Linux ya, file system itu semua disimpan di dalam directory /dev. Mungkin saya perbesar ya. Disimpan di dalam directory /dev. Nah, kemudian yang tadi ya, yang sistem ya, itu disimpan di dalam, atau disebut dengan juga pseudo file system, disimpan di dalam directory /sys. Nah, di dalam directory proc ini ya, Anda perhatikan di sini ya, ini ada 1, 128, 17, 21. Jadi ini adalah PID ya. Ketika Anda jalankan Linux pertama kali ya, maka proses itu yang pertama kali akan muncul setelah boot ya, itu PID 1 ya. Ini adalah, jadi proc ini
Ketika Anda jalankan Linux Anda, maka dia akan start dengan PID. Oh ya, itu ada di nanti di sebelah ya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu, itu ada di sini ya PID. Mungkin saya bahas dulu ini. Kalau Anda mau jalankan komen-komen ya untuk mengakses informasi, contoh di modul 12 tadi, itu top ya, free, mount, umount. Nah, komen-komen ini itu semua bisa jalan di mana? Atau diutilize dengan menggunakan directory proc ini ya. Jadi kalau misalkan saya lihat ya, ls proc. Nah, ini adalah isi dari proses-proses yang ada di dalam kita punya sistem yang sedang jalan gitu ya. Jadi nah ini ya. Jadi ada directory, kalau Anda lihat there is a number directory for each running process. Jadi ada directory yang Anda lihat di sini, number ini itu adalah proses yang sedang jalan. Nanti sebentar kita akan coba menggunakan perintah atau komen ps atau proses. Nanti ini adalah PID-nya ya. Dan PID yang ada di dalam atau proses yang ada di dalam Linux itu akan dibuatkan directory di dalam ini ya, directory /proc. Oke. Ya, oke, saya rasa itu saja di sini ya proses. Jadi semua proses kita intinya itu ada di dalam directory proc. Ya. Nah, kemudian hierarki. Nah, gimana proses hierarki? Oke. Bagaimana proses hierarki? Nah, ketika ya kalau kita belajar kernel kan semua kalau tahu kernel ya, ada beberapa literatur katakan bahwa dia bisa communicate antara apa? Perintah kita ke mana? Lewat, jadi perantara antara hardware dan mana? Software. Ya, itu fungsi kernel. Dan juga nanti kita lihat fungsi-fungsi lainnya. Jadi ketika kernel selesai load ya, jadi setelah boot ya, sementara boot, maka init proses juga akan berjalan ya. Dan init proses ya itu pertama PID-nya itu adalah 1 ya, 1. Jadi proses yang kemudian proses-proses yang lainnya jalan. Jadi misalkan setelah Anda finish loading ya, dia punya kernel, sementara proses boot ya, kemudian akan muncul satu proses dulu pertama ya. Dia langsung otomatis jadi PID nomor 1 ya, PID nomor 1. Setelah itu nanti akan ada proses-proses lainnya yang akan berjalan juga. Jadi dia mengikuti nomornya, mengikuti sesuai dengan PID dan nanti akan jalan sesuai dengan urutan atau sekuensial. Nah, kalau Anda mau lihat di sini ya, oh ya, ada mungkin muncul pertanyaan, Sir, sampai berapa ini ya PID ini? Sampai berapa muncul PID-nya? Nah, itu ada dia punya maksimumnya. Anda bisa lihat di dalam file ini ya, di dalam file proc syskernel PID max. Nanti kalau misalkan sudah sampai maksimum, maka dia akan rotate. Apa itu rotate? Dia akan roll over, dia akan reset kembali PID yang ada. Ya, Anda bisa cek di sini ya. Anda bisa cek di dalam file ini. Ini PID max, file PID max. Nah, kemudian kalau 1321 ini dia bicara tentang proses hierarki. Oh, ternyata bukan cuma file yang ada hierarki ya. Proses juga ada hierarki. Seperti apa? Jadi contoh kalau kita mau lihat ya hierarki tree dari proses. Nah, seperti ini. Kalau di sini ya, berarti init ini ya, init itu adalah parent daripada login. Oke. Kemudian login ini adalah child daripada init. Jadi harus ada istilah itu ya. Ternyata kalau hierarki di Linux ada parent ya, ada child. Parent ada child. Parent lebih di atas, child di bawah ya. Ya, orang tua dan anak seperti itu. Jadi kalau misalkan login ini itu adalah parent dari bash ya. Sedangkan bash ini adalah child daripada login. Jadi begitu ya hierarkinya seperti itu. Itu untuk 1321 atau proses hierarki. Jadi ingat ya, ketika dijalankan pertama kali ya, nanti ada proses yang jalan nomor 1 PID 1. Kemudian nanti akan ada proses-proses lainnya yang mengikuti. Oke, nah kalau kita mau lihat proses ya, kita bisa menggunakan komen ps dan juga top ya. Nah, ps ini dia sifatnya snapshot. Apa itu snapshot? Ketika Anda jalankan ps ya, maka dia istilah snapshot, ketika Anda jalankan ps, dia akan capture proses yang ada pada saat Anda jalankan perintah ps. Ya. Jadi dia tidak dynamic, tidak berubah-ubah, tetapi dia akan jalankan
lewat snapshot. Jadi nanti saya jelaskan apa bedanya dengan top ya tadi. Nah, jadi contoh misalkan saya jalankan top di sini ya. Saya jalankan ini gimana ya perbesarnya ini. Oke. Clear dulu. Jadi saya jalankan misalkan PS ya. Ini adalah proses yang jalan di user saya. Ya. Jadi kalau Anda bisa melihat PS ya atau proses, ini PS proses ya, dari user juga bisa dengan menggunakan PS min U ya. Kalau saya ketikkan PS, maka secara default dia akan menjalankan proses daripada user saya. User saya kan sysadmin. Nah, kalau misalkan saya mau lihat yang dijalankan oleh root, bisa. Anda bisa gunakan PS min U. Min U itu untuk user. Jadi misalkan saya mau lihat PS min root ya. Min U root. Ya, ini adalah proses-proses yang dijalankan oleh apa? Oleh root. Tetapi kalau Anda mau lihat di PS di sini ya, dia hanya secara kalau Anda cuma jalankan komen PS hanya simple seperti ini. Nah, kalau Anda mau full ya, Anda bisa mengetikkan perintah ini. Bisa mengetikkan perintah PS AUX atau PS min EF ya. Jadi contoh PS AUX ya. Ini adalah semua proses yang sedang jalan sekarang. Ya. Kalau ada proses yang baru jalan, dia tidak akan muncul di sini. Kenapa? Karena sifat dari PS ini dia adalah snapshot. Dia akan ambil ya, ketika Anda jalankan ini PS, kemudian Anda enter ya. Lalu ada proses lagi yang jalan, menurut teori sini itu tidak akan masuk. Ya. Nanti bisa kita gunakan komen yang lain. Nah, di dalam PS juga ya, PS ini misalkan ini kebetulan kan kalau PS AUX ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Cuma 8 ya. Cuma 8 proses. Bagaimana kalau sistem Anda itu ada misalkan 80-an proses dan Anda perlu untuk kill ya. Anda perlu untuk kill salah satu proses. Jadi akan lama ya. Anda kan kalau di teori sini ya, nanti coba di labnya ya. Kalau mau kill ya, kill proses itu harus tahu PID-nya. Oke, harus tahu PID-nya supaya Anda bisa kill proses. Kalau di Windows ini seperti apa ya? Test manager ya. Test manager seperti ini ya. Test manager, kemudian ada prosesnya. Nah, ya. Jadi ada prosesnya. Oke. Kalau di Linux kita bisa gunakan PS. Jadi contoh misalkan ini dicontoh ya. Jadi saya mau cari tahu apakah ada proses Firefox yang jalan. Masih ingat ya, pipe ini kan di yang lalu kita bisa belajar, kita bisa lempar hasil dari ini, kita bisa ke perintah yang lain ya. Kita menggunakan pipe. Jadi contoh ini dia cari Firefox, nanti ditemukan ya. Contoh misalkan kita cari karena di sini tidak ada Firefox yang jalan ya. Contoh saya mau cari cron ya, cron. Jadi bisa PS min E kalau Anda mau cari ya. Kalau ada banyak proses bisa gunakan grep. Lalu kata yang mengandung prosesnya, misalkan cron. Nanti bisa kelihatannya. Oh, cron itu PID-nya PID nomor 13. Ya. Cron itu PID-nya PID nomor 13. Nah, itu kalau Anda mau lihat proses dengan menggunakan PS. Nah, kalau Anda mau lihat proses secara real time ya. Jadi karena tadi PS itu hanya snapshot ya. Jadi hanya pada saat saya jalankan PS ya, kemudian itu yang akan muncul sebelum PS itu dijalankan. Jadi kalau setelah PS jalankan lalu ada proses lain, tidak. Karena sifatnya snapshot. Apa bedanya dengan real time ya? Real time, secara real time Anda bisa mengetikkan top. Nah, kalau top ini ya, ketika ada proses baru jalan, dia akan langsung masuk sini. Apalagi yang bagus di sini, Anda bisa lihat percentage dari CPU time. Ya, percentage, kemudian memori, bahkan sampai swap ya. Itu bisa kelihatan. Nanti saya jelaskan ya apa ini swap. Oke, untuk keluar bisa tekan huruf key. Saya clear lagi ya biar dia. Oke, itu kalau mau lihat secara real time. Nah, ini memori. Kalau memori ya sebenarnya pada dasarnya sama ya konsep memori, cuman di Linux ya, di Linux itu kalau misalkan kita gunakan physical memory, maka itu ada number of prosesnya. Tetapi
di Linux ada disebut dengan virtual addressing. Apa itu virtual addressing? Jadi Anda lihat tadi ada swap. Apa itu swap? Swap ini dia akan menggunakan physical disk kita sebagai memori. Ya. Jadi kalau misalkan physical memory kita, ya, physical memory kita itu sudah low, ya, sudah banyak digunakan, maka dia akan bisa dibantu dengan swap. Jadi memori ini dibuat dari physical apa? Physical disk yang ada atau dari hard disk kita. Nah, itu disebut dengan swap, ya, atau virtual addressing. Itu yang bagus ya di Linux. Makanya kenapa hardware-nya misalkan memorinya kecil tapi kok Linux-nya bisa jalan bagus ya? Karena ada konsep ini. Ada konsep virtual addressing. Jadi itu yang perlu diketahui ya kalau di Linux. Nah, untuk melihat memori ya, Anda bisa mengetikkan free. Nah, ini ya free. Jadi ini memori kita, totalnya digunakannya berapa, free-nya berapa, lalu ada swap. Waktu Anda install Linux ya, Anda bisa install dengan custom, Anda bisa lakukan pembuatan ini swap ini berapa banyak. Tapi menurut praktikal itu biasanya 2 kali RAM. 2 kali memori fisikal kita. Jadi nanti bisa kelihatan di sini. Oke, free. Kita juga bisa melihat ya, free itu, free ini juga snapshot ya. Free itu snapshot. Jadi kalau Anda mau free melihat free daripada memori kita, kemudian bisa real time ya, kita bisa kali dengan menggunakan perintah -s. Artinya kita gunakan waktu berapa detik dia akan dia akan refresh. Jadi contoh misalkan saya gunakan free -s 5 ya. Jadi setiap 5 detik nanti dia akan update. Ya. Kita tunggu 5 detik. Ya, setiap 5 detik dia akan update. Seperti itu. Bisa Ctrl C ya untuk memperhatikan proses. Oke. Jadi itu untuk memori ya, ada swap dan lain-lain. Selanjutnya log file. Nah, ini log file. Jadi di Linux untuk mencari error itu banyak orang gunakan log file ya. Banyak juga orang gunakan log file bukan hanya mencari error. Jadi ada banyak alasan. Misalkan untuk ini kita punya log komputer ini siapa saja yang masuk ya, untuk mencari tahu ya. Tapi kebanyakan log ini digunakan untuk troubleshoot ya, kalau ada error ya, misalkan di program atau sistem, untuk mencari tahu kenapa sampai error, ada pesan apa, bisa lihat di mana, di log file ya. Kita bisa lihat di log file. Nah, untuk Linux sendiri ya, kalau misalkan kita masih gunakan distribusi yang lama atau distro Linux yang lama, itu ada 2 daemon yang jalan ya. Dia syslog-d dan klog-d ya, klog-d. Itu jalan bersama-sama untuk supaya kita bisa menempatkan log file. Nah, untuk di distribusi yang terbaru sekarang hanya menggunakan single service, namanya rsyslog ya. Jadi itu digabungkan tadi yang syslog dan juga klog, sehingga hanya menjadi satu service rsys. Nah, ini adalah file-file daripada log ya. Itu disimpan di sini ya, disimpan di var dan log. Kalau Anda ls, semua file log itu disimpan di sini. Jadi kalau bootlog ini, boot.log ya, file boot.log mana ya? Kalau di sini bootstrap ya. Jadi ini pesan-pesan ya, atau selama kita startup kita punya sistem ya, kita pasang kita punya sistem ya, booting, maka semua akan muncul di sini. Biasanya kalau Anda install Linux ya, kalau lagi booting, kalau Anda pilih yang interaktif booting, dia akan lihat, oh dia load ini, oke, dia load ini, oke, nanti ada yang fail ya. Kalau sudah selesai boot kan itu hilang pesannya. Nah, Anda mau lihat pesan-pesan yang di-generate di situ, bisa menggunakan boot file boot.log ya. Cron ini kalau misalkan ada pesan yang dijalankan oleh cron ya, cron ini bisa Anda gunakan untuk automasi juga ya, untuk automasi. Kemudian the message ini untuk pesan yang yang di-generate oleh kernel. Nah, sayangnya the message ini untuk Linux distro terbaru sekarang itu secara default sudah restrict. Bisa ya kita enable kembali, ada beberapa file yang harus kita konfigurasi. Dia defaultnya 1 ya, artinya di restrict. Kita bisa rubah value-nya jadi 0 sehingga kita bisa jalankan ini damage ya. Mailog ya, kalau ada email nanti dia bisa lihat lognya di sini dan lain-lain ya, Anda bisa baca. Jadi contoh
kita lihat misalkan apa ya, misalkan out ya, misalkan out ini saya cat out ya, outlog, kita gunakan less ya biar, nah ini ya, ini log file kita yang login. Jadi kalau ada yang masuk ya gunakan user root ya, misalkan oh salah ya, failure, salah password. Kalau sudah masuk gimana ya, ini ada SU. Jadi semua yang dilakukan autentikasi itu muncul di log di sini ya. Anda bisa lihat-lihat untuk file log. Jadi digunakan untuk apa log itu? Bisa untuk troubleshoot, melihat pesan-pesan error, atau untuk apa, mencari tahu sesuatu ya yang perlu kita dapatkan informasi dari file-file log. Oke, itu saja untuk log file. Selanjutnya kernel. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bisa melihat ya pesan dari kernel. Tetapi sayangnya untuk distro sekarang tidak bisa ya. Grep min i USB. Ini artinya saya coba jalankan ini ya. Saya mau cari pesan yang dikeluarkan oleh kernel yang mengandung kata USB ya. Grep kan kita mencari yang ada kata USB. Kalau min ini itu dia case-nya. Huruf besar kah huruf kecil dia akan keluar. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Dia huruf besar ya, ini huruf besar muncul ya, huruf kecil dia dapat ya semua pesan. Ini enggak bisa ya. Operation not permit. Jadi ada file yang harus Anda rubah ya, file apa tadi ya. Anda bisa coba rubah. Sudah jauh ya, saya coba sudah lama. Kemarin atau tadi. Jadi itu ya, Anda bisa lihat ini salah satu kernel message itu dengan menggunakan the message tadi. Oke, berikutnya, nah ini dia ya, file system hierarki standar. Kalau Anda lihat di sini ya, ini hierarki standarnya. Oke, bisa kelihatannya. Oke, itu dimulai dari ini slash ya, root. Kemudian di dalam root ini ada beberapa directory. Ada bin ya, ada boot ya, dev, etc, home, lib, lib64, media, mnt ya, opt, proc yang tadi kita bahas, root, sbin ya, srv, sys, tmp, usr, var ya. Dan nanti ada juga di dalam directory ini ada juga bisa ini ya. Jadi ini disebut dengan, mudah-mudahan di sini ada ya. Bentar ya. Jadi ada first ya, first path, second path. Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Nanti saya coba ya. Jadi ini ya. Jadi ada root, kemudian ada directory, kemudian ada juga third ya. Ada dari di bawah sini ada fourth dan lain-lain. Jadi kalau slash ini ya, kalau slash itu dia kita punya structure atau root file system ya, slash. Oke. Kemudian di dalam root sini ada directory yang tadi ya, mulai dari bin dan lain-lain. Jadi kalau bin itu berisi file-file binary atau komen-komen seperti contoh ls, cp, rm ya. Itu semuanya ada di dalam directory sini. Oke, kalau boot apa boot? File-file yang diperlukan untuk Anda ketika pasang Anda punya sistem, ketika booting itu semua ada disimpan di sini. Jadi kalau sampai hapus ini ya, ada beberapa file yang Anda hapus tidak bisa boot lagi. Nah, kalau dev itu seperti di awal tadi itu menyimpan file-file kita punya hardware devices ya. Hardware devices Anda mau lihat hard disk Anda dan lain-lain itu bisa dilihat di dalam dev sini. Kalau etc itu berisi host configuration ya. Berisi configuration. Contohnya adalah host configuration, konfigurasi apa lagi, network dan lain-lain. Jadi berisi file configuration ya, banyak di sini. Atau password kita ada di situ. Kemudian slash home ini adalah user punya home directory ya. Jadi kalau misalkan slash home ini kan usernya sysadmin ya, sysadmin, maka dia berada di dalam sini, slash home slash nama usernya. Nah, kalau lib itu berisi library ya, library yang support executable file yang ada di bin atau sbin tadi. Kalau bin ini untuk user ya, tidak perlu ya privilege. Kalau ini sbin untuk root ya, untuk root.
Ini lib, ini 64 sama, tapi untuk arsitektur prosesor yang 64 ya. 64 prosesor. Kalau media itu Anda punya removable media ya. Itu dan apa ya? Misalkan apa ya? USB ya, flash disk atau optik ya, optik device itu biasanya ada di sini juga. Oke, kemudian ada MNT ya, mount. Anda bisa mount, biasanya saya misalkan install atau pasang USB, saya bisa mount ya. Saya bisa mount ke dalam sini ya, atau ke direktori yang mau saya tentukan untuk mount. Oke, ini OPT. Kalau misalkan ada software installation, nanti kita lihat sebentar. Kalau di Linux ya, software-software itu disimpan direktori mana? Kalau di Windows kan di C program files atau program files 86 dan lain-lain. Kalau di Linux di sebelah mana? Salah satu adalah ini OPT ya. Procs tadi kita sudah bahas ya, berisi process information. Kemudian ada SRV ya, site specific service ya, kemudian TMP untuk temp ya, temporary file dan lain-lain disimpan di sini. Ada USR ya, second hierarchy untuk kalau gunakan multi user. Kemudian ini ya USR second ya, ada third lokal, kemudian ada var tadi ya. Perhatikan ya, di var ini variabel, direktori variabel. File yang ada di dalam var ini itu selalu berubah-ubah. Ya, contoh tadi log ya, log itu kan dia selalu bertambah. Ada satu hal yang tercatat di log, itu kan berubah terus, berubah. Jadi makanya dia berada dalam direktori var ini ya, var log dan lain-lain. Jadi itu untuk direktori-direktori di atau file system hierarki yang ada di Linux. Nah, dari beberapa banyak direktori tadi, ini yang common ya, yang secara general, secara umum kita sering pakai. Yang pertama adalah user home directory ya. User home directory itu misalkan /home. Jadi misalkan ini saya ke sini ya. Nah, ini adalah direktori user saya ya. Jadi home ya, kemudian sysadmin itu adalah direktori daripada saya punya user account ya. Ini /home, kemudian nama user direktori daripada saya punya user account. Kemudian untuk binary ya, kalau Anda lihat di sini. Jadi kalau binary itu kalau non privileged user itu bisa menggunakan ini bin ya, USR bin ataupun USR local bin ya, tergantung. Ada distro-distro yang di sini ya. Kemudian beberapa ya third party software juga menyimpan mereka punya executable file di sini ya, di user local application bin ya. Nah, ini kalau user. Bagaimana kalau root ya? Kalau binary ya, direktori-direktori yang membutuhkan atau yang digunakan oleh root atau administrator itu disimpan di sini. Nah, sbin tadi saya sempat singgung ya, di sbin ya, atau di user sbin atau di user local USR local sbin. Ya, kalau third partinya untuk application kalau di root pakai di mana? Di sini. USR local application sbin ya, atau di OPT application sbin. Nah, ini dia software application directory. Ini materi terakhir ya. Software application directory kalau di Windows ya, kita lihat di sini itu biasanya di sini C program files directory. Tetapi kalau di Linux itu tersebar ya. Tersebar dia punya file-file ya setelah hasil instalasi, atau dia punya executable filenya. Jadi dia bisa di mana? Bisa di USR bin ya. Ada beberapa sistem operasi juga dia kemana? Ke USR local bin ya. Itu executable-nya. Kemudian datanya dari aplikasi bisa di sini ya, bisa di USR share, di USR lib ya, OPT application. Lalu ada juga file dokumentasinya. Jadi kalau Anda install sesuatu di Linux, itu sudah include ya, waktu Anda install package-nya, itu sudah ada dokumentasinya. Dan dokumentasinya disimpan di sini. Ya, di doc ya, atau di user share doc atau man atau info. Lalu untuk library-nya ya, itu disimpan juga di tempat lain. Ya. Disimpan di mana? Disimpan di sini ya. Di bin ya, ada juga di sbin atau di lib atau lib 64. Nah, biasanya library ekstensinya adalah .so ya. So itu adalah share object.
Nah, kemudian terakhir adalah variable data directory. Tadi yang saya sebutkan, kalau yang berada di directory var, maka itu dia punya data itu berubah, changes frequently. Ya, jadi berubah terus setiap waktu. Sehingga jadi contoh log ya, log itu kan berubah ya, bertambah berarti berubah. Makanya log itu disimpan di mana? Di dalam var. Atau kalau mau lihat juga ya, email data di mail ya, var mail atau var spool mail atau yang tadi ini ya, di var log. Oke. Jadi itu ya yang kita bahas di modul 13, di mana data disimpan. Mudah-mudahan ya dengan modul 13 ini Anda lebih memahami struktur Linux ya, struktur Linux di mana dia install file, kemudian struktur filenya itu bagaimana ya. Executable filenya disimpan di mana. Kalau saya install aplikasi Linux, di mana direktorinya? Ternyata bukan hanya satu direktori, ada bermacam-macam ya. Executable filenya di tempat lain, dokumentasi di tempat lain ya. Apalagi tadi library-nya di tempat lain, oke? Okay? Pokoknya apa? Terdistribusi ya, terdistribusi. Apalagi yang kita pelajari di Where Data is Stored ini. Nah, proses-proses ya, proses-proses yang jalan di Linux sama seperti tadi saya sebutkan, proses yang dijalankan kalau di Windows, command prompt apa? Ini task manager ya. Task manager diproses sama ya. Dan itu ada PID-nya. Ketika sistem Anda start, itu PID pertama nomor 1, lalu diikuti dengan proses-proses lainnya. Semua itu ada di dalam direktori apa? /proc. Nah, hierarkinya sudah kita tahu ya. Ada parent, ada child. Untuk cari tahu gimana? Bisa menggunakan perintah ps3. Ya, ini dia. Kalau mau lihat prosesnya, ya. Ini variasi melihat proses. Kalau mau lihat semua ya, pakai ps-f, ef atau ps aux ya. Atau mau lihat struktur hierarki daripada PS yang sedang jalan, proses yang sedang jalan, bisa menggunakan PS min forest. Atau kalau kita mau search ya, sebuah proses yang kita sudah tahu namanya, misalkan ada daftar proses banyak, saya mau langsung bisa menggunakan tadi ya, grep. Mana tadi? Ya, bisa menggunakan grep ya. Bisa menggunakan grep. Atau Anda mau lihat proses-proses yang dijalankan oleh user lain, bisa menggunakan perintah min u. Apalagi yang kita pelajari ya. Nah, kalau tadi PS itu dia snapshot konsepnya. Kalau mau lihat real time bisa gunakan apa? Top ya, top command. Memori tadi saya jelaskan ada swap ya. Ternyata Linux itu juga membuat virtual memory dari apa? Physical disk ya, dari physical disk. Oke, kalau mau lihat memori pakai free. Kita sudah lihat log file ya, kernel, hierarkinya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui ya, perlu Anda ketahui. Saya stop share dulu.